Oke, semua selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, sebelumnya selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Ridiolo dengan NIM 2024 020 1046 dari jurusan Teknik Industri Universitas SH Unggul. Oke. Tanpa berlama-lama, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana retail saya bekerja atau usaha saya bekerja menggunakan aplikasi Odoo gitu ya guys ya. Yang saya gunakan ini adalah aplikasi Odoo Localhost ya guys, bukan aplikasi Odoo yang website, tapi ini yang Localhost. Oke, di sini kita bisa melihat ada kita berada di menu apps. Di sini ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu usaha atau suatu retail guys ya. Dalam suatu usaha itu udah pasti ada banyak sekali aplikasi yang digunakan gitu. Jadi sini lengkap sekali guys, mulai dari CRM sampai dengan sedikit lihat dulu, sampai dengan Android dan iPhone gitu. Mulai dari website, project, timesheet, inventory, barcode segala macam itu ada di sini semua ya guys ya. Dan pada retail saya kali ini saya akan menggunakan 7 aplikasi untuk menjalankan usaha saya sendiri ya guys. Perjalanan retail saya sendiri ya guys. Nah, sebelum itu, sebelum kita menjalankan suatu usaha, udah pasti kita harus mempunyai yang namanya company ya guys, atau kita harus punya yang namanya perusahaan kita terlebih dahulu. Oke, gimana caranya? Kita masuk ke bagian setting dulu ya guys. Sabar. Nah, di bagian setting ini, kita bisa melihat biodata atau profil lengkap untuk perusahaan yang mau kita buat atau yang mau saya buat. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya Fatih Sport Center. Untuk nama usaha saya di Jalan Raya Pamulang nomor 10 dengan kode pos 1415417 Tangerang Selatan, Banten yang letaknya di Indonesia ya guys ya. Nah, setelah ini gimana sih caranya kita buat companies gitu kan? Pertanyaannya kan gitu kan. Nah, caranya kita buat companies, yang pertama ada di bagian sini nih, manage companies. Nah, kalau yang belum punya company sama sekali, ini pasti kosong di sini nih, dan di situ saya 0. Nah, ketika kita buat, di sini kita langsung bisa manage companies-nya. Nah, untuk membuat. Nah, ketika kita masuk ke bagian sini, bingung nih, gimana sih caranya? Nah, di sini kira-kira ada namanya create. Kita bisa create. Nah, kita bisa creating untuk company kita sendiri. Mulai dari company name, mulai dari alamat, mulai dari phone, mulai dari email, website, VAT, company registry, dan currency kita. Nah, hebat ya, di sini sudah bisa menggunakan currency atau uang mata dari usaha yang kita pengen gitu. Mulai dari IDR, euro, USD, dan segala macamnya guys ya. Nah, ketika kita sudah membuat profil biodata usaha kita nih guys, langsung kita punya save di sini guys gitu. Nah, selain kita buat company, nah di sini ada language guys. Kita bisa manage language kita bisa buat business documents kita, format dan dokumen layoutnya mau apa, digest email, kontak, discuss, user, sampai upper case pun bisa guys. Nah, setelah ini kita lanjut, gimana sih cara menjalankan aplikasi retail yang saya gunakan menggunakan aplikasi yang saya miliki. Nah, di sini kita ada berbagai opsi ya guys ya. Mulai dari discuss atau diskusi, mulai dari kalender. Yang kedua ada kalender. Kalender ini berfungsi sebagai pengatur waktu atau jadwal kita guys. Nah, penting banget. Kenapa? Karena di kalender ini ada jadwal kita bertemu dengan klien atau bertemu dengan supplier. Ada jadwal uang keluar dan uang masuk. Nah, yang dimana ini adalah empat inti penting dari perusahaan kita, guys. Nah, setelahnya ada kontak. Nah, fungsi kontak ini juga penting sebagai kepala atau sebagai master plan ya, guys. Di kontak ini kita bisa menyimpan dari data suppliernya siapa, atau data bayarnya siapa, gitu. Ada dua, bisa buat nyimpan data supplier, bisa untuk nyimpan data bayar. Nah, di CRM ini
biasanya kita gunakan sebagai customer relation management ya guys. Nah, apa sih fungsi customer relation management ini? Nah, di CRM ini fungsinya adalah ketika orang mengenal usaha kita dan orang-orang masih bingung nih, ini sih usaha tentang apa sih? Ini untuk apa sih? Ini tuh apa sih? Nah, di CRM ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk kita bisa berdiskusi, tempat untuk kita bisa apa ya? Untuk menguatkan hati orang untuk membeli produk yang ada di kita, gitu ya guys. Dan nggak untuk itu aja, dan nggak untuk meeting aja, bisa bisa untuk to do list dan segala macam juga bisa. Nah, di sales bawahnya, sales ini untuk apa sih? Sales ini fungsinya adalah tempat kita berjualan atau tempat kita mengeksekusi barang yang kita pengen gitu. Nih, tempat eksekutor kita ketika kita mendapatkan barang dari supplier, kita eksekutornya di mana nih? Nyimpen data di mana nih? Di sales ini ya guys. Nah, gitu. Jadi di sales ini fungsinya untuk mengeksekutor. Jadi yang mau beli siapa, termasuk eh, delivery-nya ke mana, itu termasuk ya guys. Nah, bawahnya ada point of sale atau bisa bisa kita sebut juga dengan pos. Nah, selain saya ingin untuk orang mengenal produk atau retail saya melewat lewat online atau lewat kontak, saya juga ingin membuat retail saya tuh ada toko offline ya guys yang menjual barang-barang tersebut gitu. Nah, makanya itu fungsi dari point of sale itu adalah ketika kita membutuhkan barang, ya kita ingin mengeksekusi barangnya secara offline. Nah, kalau yang sales ini untuk kita mengirim barang. Tapi kalau point of sale ini ketika kita mempunyai point apa ya, toko offline-nya sendiri. Jadi orang mau kemana untuk beli langsung itu ada tokonya gitu, ada posnya gitu. Nah, di bawah ada purchase. Nah, di sini nih baru nih, ini tempat kita untuk membeli barang atau tempat kita untuk apa namanya membeli dagangan dari supplier untuk memenuhi kebutuhan inventory kita. Nah, inventory ini adalah tempat penyimpanan kita, tempat penyimpanan seluruh produk kita ada di inventory ini. Nah, bawahnya terakhir ada invoicing. Invoicing adalah tempat di mana kita dapat melihat uang keluar dan uang masuk yang kita punya gitu. Jadi untuk modalnya berapa, untuk keuntungannya berapa, itu bisa kita lihat di invoicing kita. Itu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita akan mulai dari di mana kita ingin membuat produk. Nah, untuk kita membuat produk, kita akan masuk ke bagian inventory ya guys ya. Nah, di sini kita bisa ke operation, wait. Oke, salah. Kita bisa ke purchase. Nah, di sini di products, kita cek productsnya. Nah, di sini adalah beberapa barang yang saya miliki untuk saya jual. Ada raket Yonex Astrox, ada bola basket Spalding, ada sepatu Specs, dan ada shuttlecock. Nah, di sini kan bisa melihat nih, ada beberapa barang yang unitnya tuh masih nol. Nih, kayak misalnya raket Yonex Astro kan 17 units. Nah, bola basket Spalding itu ada 0 units. Ada 0 units. Gitu. Sekalian saya ajarin gimana caranya untuk nge-create produk kita dan menambahkan foto seperti ini agar tidak menarik ya guys. Nah, misal kita mau create, oke, kita mau bikin nama produknya dulu ya guys. Kita mungkin bisa pikirin yang saya pakai sekarang, produk jaket jaket olahraga gitu. Kita cari dulu di sini merek jaket olahraga. Oke, kita cari dulu ya guys, mungkin cari satu aja. Oke, di sini ada Mills jaket olahraga. Nah, ini kita bisa save image. Oke. Nah, langsung aja nih kita save di sini di Odo. Kita tadi namanya apa?
Mills jaket olahraga. Oke. Mills jaket olahraga. Oke. Kita caps lock semuanya aja. Olahraga. Nah, kita bisa tambahin biodatanya di sini, terus tambahin fotonya. Oke, di sini ada fotonya. Nah, di sini ada produk kategori yang kita bisa buat. Ada internal reference-nya, ada barcode-nya. Nah, langsung aja nih. Di sales price-nya kita bisa jual ini seharga misal 700.000. Oke. Nah, bisa save di sini. Oke, kita save. Nah, 7 juta. Nggak apa-apa deh, 7 juta. Satu jaketnya harga 7 juta. Nah, kita langsung lihat di produk. Ada gak tuh? Ada kan? Jadi untuk Mills jaket olahraga ini ada sekitar, ada harganya 7 juta. Nah, di sini kayak gitu cara buat produknya ya, by the way. Nah, gimana cara untuk menambahkan produknya gitu? Gimana sih cara untuk menambahkan produknya? Jadi, untuk cara untuk menambahkan produknya, kita masuk ke application yang tadi lagi. Nah, di sini kita bisa create di sini. Kita wait. Sebelum itu mulai, kita ke kontaknya dulu. Tadi kayak bola basket Spalding deh. Kita create PT bola basket Spalding. Oke, kita bikin dummy ini aja, dummy profile aja. Dari sini udah keluar semua, langsung kita save. Nah, udah kita save nih. Dari sini langsung kita masuk ke bagian purchase. Kita create, kita buat vendornya. Wait. Mana tadi? PT bola basket Spalding. Nah, sebentar guys, sebelum saya beli barangnya, saya mau tahu dulu harganya saya jual berapa. Oke, kita close dulu. Oke, kita discard dulu. Produk. Oke, saya jual dengan harga 8.500.000, yang artinya saya akan membeli dengan harga 6 juta. Oke, kita create. Kita buat PT bola basket Spalding. Nah, di sini kita bisa add produk. Nah, di sini kita ada pilihan produk tuh tadi, Mills jaket olahraga segala macam. Kita pilih bola basket Spalding. Nah, di sini oke, kita beli sekitar kita beli 50 deh. 50 dengan harga 6 juta. 6 tuh 23 tuh 23. Ada pajaknya, ini bisa ditambahin pajak, bisa nggak ditambahin pajak? Enter aja. Oke. Nah, dengan harga 6 juta membelinya kuantiti 50, kita dapat membayar 300 juta untuk modal pembelian awal kita. Nah, gimana cara belinya? Ini kita confirm order dulu. Kita confirm order. Dari sini kita bisa langsung create bill-nya. Oke. Di sini kita bisa langsung post. Nah, ini udah ke-paid nih. Pertanyaannya gimana biar kita bisa tahu barangnya udah sampai atau belum? Kan kita bisa tahu nih, atau orang gudang bisa tahu nih. Bagaimana biar kita ngasih tahu ke vendor nih, barangnya udah datang. Nah, kita pencet resip sini. Nah, ini statusnya masih ready guys.
nggak bisa kita paksa down, nggak bisa. Ini harus statusnya masih ready. Gimana caranya biar kita bisa ganti status dari ready jadi down? Kita menggunakan validate. Jadi validate ini kita apply. Nah, dari status ready tadi sekarang udah down, yang artinya kita sudah mempunyai stok untuk bola basket kita. Kita bisa lihat di produk, langsung aja pencet sini. Apakah udah nambah basketnya? Nah, gitu sudah tuh. Tentu saja basketnya sudah nambah. Tuh. Ini bisa kita edit dulu guys. Oke. Sudah pencet. Oke, nah kita bisa lihat di invoicing kita. Kita ke bagian vendors, bills. Nah, ini ada bukti penjualan pembelian bola basket kita ya guys ya. Nih. Tuh di sini. Nah, ini udah ke-paid nih. Tuh. Nah, dari sini gimana sih cara orang-orang biar beli bola basket kita? Misalnya ada orang mau langsung beli nih, telepon, "Halo, mau beli dong bola basket, totalnya 50," gitu. Kita masuk ke sales, kita masuk ke kontak lagi. Nah, di kontak kita create, kita bisa aja namainnya buyer basket. Oke. Kita pakai dummy, kita langsung save aja biar nggak lama. Nah, dari sini kita masuk ke sales. Nah, di sini baru kita create guys. Langsung aja sama buyer basket, sama kita add produk. Nah, ini produk yang mau kita jual adalah bola basket Spalding tadi. Itu. Untuk unitnya, untuk kuantitinya kita pengen mereka beli 50. Misal mereka pengen beli 50. 425 juta dengan kita tambahin 10% pajak misalnya. Nah, ini emang saya pengen ini sih, saya pengen kaji nih guys, makanya harganya segini. Nah, dengan kuantiti 50 unit per 8.500.000 dengan pajak 10%. Yang total itu 425 juta tanpa pajak, dan setelah kena pajak itu 467 juta 500 rupiah. Kita bisa membuat bill dari sini gitu. Nah, sebelum masuk kita langsung cek confirm nih guys. Kita confirm dulu nih. Kita ACC dulu karena kita ada produk yang kita cek tadi. Nah, setelah itu kita bisa langsung create invoice-nya. Apakah uangnya udah masuk atau belum nih? Gitu, kita create invoice. Kita ada bukti pembayaran. Terus kita create invoice-nya aja. Langsung kita post. Setelah kita post, kita langsung register payment. Validate. Dan status akan berubah menjadi paid. Nah, gitu. Status akan berubah menjadi paid setelah mereka membayar. Dan tadi nih sama nih. Nah, jadi setelah kita kirim, kita harus juga mempunyai komunikasi terkait pengiriman barangnya udah sampai atau belum nih, dengan cara ya komunikasi biasa aja dengan kontaknya. Setelah udah komunikasi kayak barang udah terkirim nih bos, oke. Nah, ini masih ready. Sama caranya kita validate, kita apply, dan statusnya berubah menjadi dari valid menjadi done. Done nggak guys? Done gitu. Nah, setelah done, kita bisa lihat lagi di invoicing kita. Mungkin tadi ada beberapa kesalahan yang saya masukkan, namun itu tidak terlalu fatal karena kalian saya tadi hanya kecepatan aja ketinggalan gitu kan, beberapa bagian vendor tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk customer buyer basket invoice date-nya 7/17/26, untuk produk ke-6 sales person administrator. Nah, ini tadi nih total 460 juta, yang artinya pendapatan kita sekarang udah 608 juta gitu ya guys ya. Nah, ini untuk bagian sales per case, untuk modal penjualan barang dan segala macam. Nah, terakhir
Untuk bagian point of sale itu gimana sih? Kita pencet dulu point of sale-nya. Nah, kalau kalian langsung pencet point of sale dan langsung resume, kalian akan melihat bahwasanya barang kalian itu kosong. Dan gimana cara nambahinnya? Ada cara, jadi nggak langsung masuk guys. Ada cara untuk nambahinnya. Jadi cara untuk nambahinnya adalah, sebentar, kita keluar dulu. Nah, di sini cara untuk nambahinnya ada di products. Ini kita ketik products. Kita lihat nih. Nah, kita create. Atau kalau mau lebih simple lagi, kalian masuk ke produk. Di bagian sini nih, purchase, masuk ke products. Ini mungkin yang bagian yang nggak repotnya. Menurut saya yang nggak repot tuh begini. Nah, misal kita mau jualan sepatu spek, karena sepatu spek saya tadi masih ada unit ya, masih ada 29 unit tuh, sebanyak. Nah, sepatu speknya ada sekitar 29 unit. Nah, caranya adalah kita edit dulu. Kita edit sales di point of sale. Nah, di sini kita pencet centang di available in post. Gitu. Kita available in post dan kita save. Coba kita cek lagi apakah sudah masuk barang kita ke post atau belum. Kita buka dulu postnya ya guys ya. Kita resume. Kita lihat apakah barangnya sudah ada atau barangnya belum ada. Kita tunggu aja. Ada barangnya guys, kita bisa lihat. Misal nih orang masuk ke toko kita, orang mau beli. Rakitionix 1 dong sama sepatu spek 1. Spek 1. Berapa sih harganya? 8 juta. Terus gimana caranya? Langsung aja kita payment. Nah, kita payment nih. Bayarnya pakai apa? Cash gitu. Ada nggak uangnya? Ada berapa uangnya? Ada 8 juta sih. Oke, dia mau ngasih 8 juta pas uangnya guys misalnya. Oke, kita validate. Nah, ini dia ininya struknya, Bang. Dia bayar deh. Setelah kita bayar, kita next order aja. Nah, di sini kita emang nggak bisa ngelihat di mana ini kita penjualan kita. Tapi kita lihatnya ada di sini orders. Nah, di sini kita ada di session atau payment. Di session ini ada. Nah, di payment ini misalnya tuh cash cost masuk 11 juta, apa aja tuh yang masuk? Nah, yang masuk adalah tadi tuh uang-uangnya tuh sebelumnya ada pembelian juga tuh 5 juta. Apa tuh kita bisa lihat? Ada pembelian 5 juta dari 001. Nah, terus kita balik lagi dulu guys. Payment yang tadi kita lihat di sini tuh jadi shop 002 gitu cara lihatnya. Jadi untuk pendapatan kita di pos itu 11 juta. Nah, untuk customernya, kita lihat customer itu tadi nih, customernya apa aja gitu. Di order kita bisa lihat produk, kita bisa lihat apakah produknya berkurang. Tadi 1 berkurang dari 17 dan 16, ini 29 jadi 8. Nah, jadi mungkin untuk CRM mungkin ya, kita jelasin tentang CRM ya gimana maksudnya tuh. Nah, di CRM ini tuh kayak misalnya orang mau nanya-nanya tuh mau beli. Nah, sebenarnya untuk CRM ini kita harus buat kontaknya dulu guys. Cuman nggak apa-apa, tanpa kontak pun bisa kita bikin. Kita bikin nama customernya. Tadi deh, Buyer Basket. Customer Buyer Basket. Oke, kita langsung edit. Oke, kita bisa lihat nih expecting close sheet meeting. Kita bisa buat meetingnya. Nih, mau kapan? Misal meetingnya mau tanggal 19 besok gitu. Besok jam 11. Tuh, kita create. Oke, gitu. Nah, setelah kita create,
kita balik lagi ke sini. Meetingnya jadi nambah 1. Quotation, kita kira mau beli apa nih? Tuh, kita bisa create quotation di sini. Pembeliannya mau apa gitu. Balik ke sini, balik ke nah, nih misalnya ini. Nah, di sini akan masuk ke kalender. Kita lihat coba. Ada nggak masuk gak? Nah, tuh masuk kalender kan tanggal 19 tadi ya. Nah, tuh buir nasket saya tulis nggak apa. Di situ. Kita balik lagi ke CRM, dan ketika deal-dealannya menang, kita pencet dulu. Ketika deal-dealannya menang, kita bisa pencet Markbone. Oke. Kita balik ke pipeline lagi. Kita lihat. Misalnya kita lupa nih yang di plan gimana, atau enggak telat nih. Kita bisa langsung centang dari sini. Nih. Langsung centang done. Tuh. Gitu ya guys ya. Untuk mungkin kekurangan yang lainnya bisa kita tambahkan lagi, bisa kita menambahin apapun itu, website, project, timesheet, manufacturing, MRP2, product life segala macam. Nah, tapi sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk produk saya sendiri dan retail yang saya jalankan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu malamnya semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.